1. Memahami konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes atau 1588 sampai 1678 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia serigala bagi manusia lainnya. Namun, Cicero 106-43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara, yaitu agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Sedangkan teori negara hukum dari Cranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang memahami diperlakukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Teman-teman, ada yang tahu hukum itu apa? Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum tersebut merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain itu, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas kumpulan kekuasaan dan kelembagaan. Hukum juga mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Lalu, kenapa hukum harus ditegakkan secara konsekuen? Agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aditya Apika dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari rekan-rekan saya yang tadi. Sumber historis sosiologis politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sudah kita ketahui juga bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, yang mana dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan, kemasyarakatan, juga ketatanegaraan itu sudah diatur dalam hukum. Peraturan hukum dan peradilan hukum itu sangat erat keterkaitannya dengan negara, karena peraturan hukum itu sendiri mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dengan negara untuk menjalankan pemerintahan negara itu. Dalam pembagian hukum terbesar itu ada dua, yaitu ada hukum privat dan ada hukum publik, yang mana hukum privat itu bersifat individu, semisal pembagian waris atau jual beli, sewa menyewa. Dan yang kedua itu hukum publik, yang mana hukum publik itu menyangkut kepentingan umum, semisal perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, serta tindak kriminal lainnya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat dari Jerman, beliau menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum itu ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah keadilan, yang mana setiap aparat hukum itu harus menegakkan keadilannya, harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ia lihat, apa yang ia hadapi. Dan yang kedua itu adalah kemanfaatan, yang mana aparat hukum itu harus mengambil sebuah keputusan itu yang mengandung kemanfaatan untuk masyarakatnya. Dan yang kedua itu adalah kepastian, yang mana dalam setiap kepastian pasti setiap individu atau masyarakat menginginkan sebuah keputusan yang memang itu benar-benar pasti, bukan hanya sekedar keputusan yang hanya sementara, tetapi akan membawa keputusan yang baik untuk kehidupan masyarakat tersebut gitu. Para aparat hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan yang ada dalam hukum material juga hukum formal. Hukum material itu hukum yang
mengatur peraturan-peraturan atau kepentingan-kepentingan yang bersifat perintah, berupa perintah ya, seperti hukum perdata juga hukum pidana. Yang kedua itu adalah hukum formal, yang mana hukum formal itu bisa disebut juga hukum acara. Hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Jadi melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan. Poin selanjutnya yaitu lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum itu ada beberapa, yang di sini saya akan memaparkan 3. Yang pertama adalah kepolisian yang bertugas sebagai menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua itu adalah kejaksaan, yang mana kejaksaan itu ditugaskan sebagai penuntutan umum, dan kejaksaan dibagi dalam 3 poin, ada kejaksaan agung, ada kejaksaan tinggi, juga ada kejaksaan negeri. Kejaksaan agung berada di ibu kota, kejaksaan tinggi ada di provinsi, dan kejaksaan negeri ada di kabupaten atau kota. Yang ketiganya yaitu adalah kehakiman, yang mana kehakiman itu ditugaskan untuk mengadili sebuah kasus dalam negara. Poin selanjutnya yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu ada 4, yang mana di sini adalah peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, juga peradilan umum. Peradilan umum itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama peradilan negeri. Ketika kita memiliki sebuah masalah atau sebuah kasus yang ditangani oleh peradilan negeri dan kita masih belum puas dengan keputusan yang ada dalam peradilan negeri, maka kita bisa mengajukan adu banding kepada peradilan tinggi, yang mana peradilan tinggi ini berada di daerah provinsi. Nah, ketika kita juga masih belum juga puas dengan keputusan dari peradilan tinggi, maka kita dapat mengajukan adu banding lagi kepada peradilan tingkat kasasi, yang mana tingkat kasasi itu bisa disebut juga Mahkamah Agung, yang meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Yang keempat itu adalah penasihat hukum, yang mana dalam setiap lembaga pasti memiliki atau membutuhkan sebuah nasihat atau bantuan hukum gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan penyampaian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari, contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia, diantaranya adalah masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Seperti terbukti masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Selanjutnya, masih ada potensi dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang terakhir, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dari kasus tersebut, banyaknya perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji, dan melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Jadi persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah, karena dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Bahkan, sebagian masyarakat merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala setara kehidupan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Firda Indi Anggraini. Saya akan menjelaskan, mendeskripsikan, dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara-negara bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Mungkin kan benar. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ibi ius yang dimana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat-ayat kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Yang lebih penting penegakan dan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dan dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajiban. Dan saya memberikan contoh kasus, yaitu seorang kakek mencuri pisang 1 tanduk pada tetangganya sendiri dan dipenjara 5 tahun. Terima kasih.